di masjid ini dalam rangka kita salat subuh berjamaah, dan seraya juga kita berniat beriktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'takifa di masjid sunnatillah ta'ala. Saya pun beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Seraya juga kita menambah ilmu, mendapatkan ilmu, menerangi hati kita, karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Jadi semakin banyak kita menuntut ilmu, ada lebih, walaupun yang sudah tahu juga ilmunya, tetapi kita miliki, kita ulangi, itu lebih baik lagi. Karena dalam kitab ta'lim apabila kita nak dengan ilmu itu, maka mengulik-ulikinya itu 1000 kali. 1000 kali, pernah ada yang memiliki ilmu itu 1000 kali. Orang-orang yang terdahulu, orang alim-alim terdahulu itu mau ulangi ilmu, mengulik-uliki ilmu 1000 kali. Ya kita ini itu harus memiliki, ya. Nah, 1000 kali rugi kan? Tidak ada, malah bertambah bagus. Jadi ilmu itu yang kita cari, semakin banyak ilmu semakin merasa kurang. Orang bahari menuntut ilmu itu ada istilah sampai, nuntut terus ilmu sampai mati. Utlub bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Dari lahir sudah diajarkan, didamarakan, sudah disuruh oleh Nabi supaya didamarakan azan. Mendengar aja akan pindahnya pada mendengar, tapi disuruh oleh Nabi diazankan di sebelah telinga kanan, dikamatakan di sebelah telinga kiri, diazankan sampai kali yang lahat. Ia dilajari. Apabila datang 2 orang malaikat menanya sambian, maka jangan takut dan gentar, bahwasanya 2 orang malaikat itu adalah makhluk Allah juga, sebagaimana engkau adalah makhluk Allah Ta'ala juga. Jadi jangan takut, jangan gentar. Dilajari pula sampai yang lahat. Jadi jangan ada menuntut ilmu itu dulak atau menuntut ilmu itu mau. Cuma tergantung hatinya juga, normal. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping juga kita menalangi hati ilmu, juga kita diberi pahala menuntut ilmu. Menuntut ilmu pahala sama dengan ada yang memadakan 1000 rakaat sembahyang. Duduk kita di majelis ini, duduk kita 1 saat, sama dengan beribadah 1000 rakaat sembahyang sunat. Duduk aja kita, ibadah ada yang tersandar, ada yang tahunjud, ada yang tarabat misalnya, ada yang terguling, boleh aja dong. Cuma kadarnya di dalam kitab Ta'lim itu, apabila kita paham ilmu itu, maka diberi 70 kali lipat daripada yang ada paham. Jadi ada guru-guru itu macam-macam dia. Ada murid itu kasar aja, andak guring kan, paham kan, kadang kan, taliyul kan, apalah terserahnya. Ada juga baca terus, tetapnya dapat pahala. Tapi ada juga guru yang bicara, apabila ada yang mengantuk, tak sedih. Ada yang mengantuk, apa ini? Ada yang mengantuk, dari sedih. Ada juga itu 2 benda juga pahala, jujur juga. Ada yang guru tadi baca terus, ayo murid situ hendak berhukum kah, hendak gurih kah, hendak paham kah, hendak ada kan, serahnya. Karena memberi paham ke Allah Ta'ala di sini, wujud juga. Kan dua-duanya wujud. Nah itu masalah kita nak menuntut ilmu. Jangan ada merasa, nah itu juga ilmunya yang diberi, jangan. Nah, karena ada nilai insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kita puasa di bulan Ramadan ini, orang yang puasa berilmu, orang yang kada berilmu puasa, jadi beda puasanya. Orang yang sembahyang berilmu, lawan yang kada berilmu, beda.
Jadi di dalam kitab Surah Salikin itu melihati apabila ikan hendak mengetahui orang itu belajar ilmu atau kada dilihat sembahyangnya, dilihat inya sembahyang. Lamunnya inya bujur bagus sembahyang, berarti nya itu ilmu. Apabila inya sembahyangnya tuh barang aja, nah itu ada ilmunya. Ya, ujar di dalam kitab Surah Salikin dan dikarang oleh Abu Samad Palimbang. Syekh Abu Samad Palimbang itu sejaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Kelampayan. Sini ini empat ini adalah Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Badani. Kalaunya Syekh Muhammad Arsyad itu sini Khalifah di Kalimantan, Pulau Banda. Maka buat Kalimantan ini banyak orangnya yang agamis, karena di paling disayangi oleh Syekh Muhammad Samman itu Syekh Muhammad Arsyad nomor 4. Yang kedua adalah Abu Samad Palimbang. Palimbang itu pulau Sumatera, ya Allah, Sumatera. Nah, Sumatera ini khalifah di Sumatera. Nah, Sumatera ini banyak orang Islam, banyak. Kemudian yang ketiga Abdul Wahab Bugis. Bugis di pulau Sulawesi, banyak juga di Islamnya. Kemudian yang keempat Abdurrahman Betawi. Betawi itu di mana? Jakarta, Pulau Jawa. Nampak pulau mana nih? Khalifahnya melihat tuh ya, banyak orang agamis karena ada khalifahnya. Ada pulau yang ada khalifahnya, pulau apa ya? Irian Jaya. Banyaklah Islamnya kurang, ya Allah, tak kurang. Ada lagi pulau Bali, kurang Islamnya karena khalifah daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, itu juga dari Rasulullah SAW juga. Bagus aja ada. Nah, Sidin itu menyebutkan di situ dia tidak tahu orang langsung ilmu ada ya itu sembahyangnya. Kalau orang nampak ilmu bagus, batisnya menghadap ke Ka'bah. Batisnya nih, kalau orang demo ya ada yang terhalang, ada yang dibirangkang, bengangan itu batisnya. Batis orang disesahinya, namanya kita berkipet sesahinya pula, dikejarnya batis kita. Batis kita sudah bersimpun dong ini dikejarnya. Kita jauh pulang, kita dapat pulang, tetap dikejarnya. Jadi kaki mengejar kaki namanya. Kaki kita dikejar. Jadi lihatnya orang sebenarnya bagus nampak, lihatnya ketahuan orang di guna ada. Kamu jangan ada bingung kayak dia takbiratul ihram. Allah. Namanya orang bingung tangan Allah mangkatnya aja bagus. Menghadap kiblat di tangannya mangkat. Kada di kiblat kan kada di jarang. Nah, Allahu Akbar tahuan lihatnya mantapnya. Sujudnya tahuan. Dilihat di sini namanya orang berilmu namanya itu lihat orang sebenarnya yang bagus sebenarnya berarti orangnya tuh berilmu. Namanya ada bagus beberapa macam sebenarnya. Nah itu orang berilmu. Nah itu juga puasa. Namanya orang berilmu bagus puasanya. Namanya ada berilmu iya beberapa macam puasa. Nilainya lain beda. Nah di sini kita bacakan berarti kita nih. Artinya nama puasa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Lalu nyaman ilmu itu lalu nyaman. Jadi kita tuh belampu, nah ya, belampu puasa. Puasa itu belampu, lalunya puasa pada belampu. Ya hayal terus, dihayal terus. Apa namanya? Ditabrak terus. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun, syarat dan pembatal puasa. Tahu dah kita pembatal puasa. Makruh puasa tahu kan nyaman tahu apalagi panas dicacat makan ke patis belum pulang titik dia. Nah nyaman tahu daripada ada makruhnya apa sudah. Nah kemudian yang sunat-sunatnya pulang supaya kita nilai pahala itu banyak pahalanya. Apa? Adapun perkara-perkara yang sunat bagi orang yang puasa, satu, menyegerakan berbuka sesudah yakin tenggelam matahari.
dan sebelum sembahyang maghrib. Apabila sudah sampailah sudah waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa di hari yang ke-7 ini. Minum air lagi. Jangan kayak jangan habis saat dulu. Udah habis terus dia. Ngeng aja lagi. Habis pada dulu lagi. Nah, kenapa ya maksudnya apa? Serenanya ada nggak habis. Nah, ya onslet. Ada habis udah habis ke masa piring, suruh undang-undang aja lagi. Nah, barunya sudah sampai, yakin sudah, jangan lagi. Apa namanya? Berlambat-lambat segera. Kenapa? Karena kita sudah puasa, diberi Tuhan jihad fisabilillah, melawan hawa nafsu, perang kita sekali sampai mudik aja senang anak datangnya. Nah, ada orang kalau sudah kita sampai di perang sama juga sudah selesai dah gembira langsung dia mau dikasih kantung sampai waktunya, maka itu hukumnya sunnah. Namunnya kita mudik kayak ibarat orang barang baju nanti oh terima kasih alhamdulillah gitu. Namunnya kita apa ada ya terima kasih ada di dunia nanti kayak apa terima kasih kada. Sudah sampai, jangan berlambat-lambat lagi, langsung baca doa, langsung berbuka, hukumnya berpahala. Nah, melambat-lambatkan tadi, sangka sidin, lawas puasa itu banyak pahala. Sangka sidin, pada sudah sampai, supaya banyak pahala, jadi lawas puasa. Karena lawas puasa itu banyak pahala. Sangkanya, padahal yang sunat yang berpahala itu, segera berbuka. Di sangka sidin, lawas, apa namanya, berpuasa itu banyak pahalanya, supaya lawas banyak pahala puasa. Padahal ada puasa orang seharian semalam itu adalah puasanya orang Yahudi. Ya kan sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu itu ada puasa seharian sampai malam 24 jam, tapi sehari aja. Ada orang dari Nasrani, ini masing-masingnya puasa. Ada yang puasanya kada boleh makan daging. Puasa dirinya, tapi puasa kada boleh makan daging. Ada puasa kada makan talo. Ada juga. Ada yang puasa kada makan ikan. Nah, itu orang-orang sebelum kita puasa macam-macam. Ada yang puasa kada pandir. Kalau isyarat aja puasa dirinya. Masing-masing puasa. Nah, kalau kita ya nih nafsu-nafsunya nih dilajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disunatkan tetap dijadiin di dalam matahari dan sebelum sembahyang maghrib. Sebelum maghrib. Kayak dulu sembahyang maghrib. Yang kedua, disunatkan bahwa adalah berbuka dengan kurma masak sapanggal. Disunatkan itu berbukanya itu dengan kurma masak sapanggal. Ada orang jual masak sapanggal ini Makkah, Madinah banyak. Di sini jarang ada juga tapi jarang. Larang harganya. Atau kurma masak, nah boleh aja kurma masak. Kadang ada juga kurma atau benda makanan yang manis. Apa benda makanan yang manis? Misalnya apa ya? Wadai manis. Jangan gulaan. Kalau dimakan gulaan manis aja. Langsung gulaan lain. Benda kalau dimakan dikunyah. Atau air biasa, ada juga makanan yang manis dan dingin. Langsung Allahumma lakasuntu. Dan bahwa adalah ganjil 3 biji kurma atau lebih. Nah ganjil itu sunat karena dia Nabi Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ketujuh yang Allah itu ganjil, suka yang ganjil.
3. Allah itu satu, ganjil. Nah, Allah itu ganjil, suka ganjil-ganjil. 3 biji. Nah, misalnya kita basuh muka berapa? 3. Basuh tangan 3 kan? Ganjil-ganjil itu Allah kata juga. Nah, 3 biji kurma. Jadi bulan puasa ini banyak orang menjual kurma bermacam berbagai merek kurma. Jadi yang sunat itu 3 biji makan. Bagus kurmanya. Sidin padahal kalau masuk tanggal nyaman lah sedikit. Tapi lo punya kurmanya yang keras. Kalau makan 3 biji, nah surau sini. Kurmanya keras banget. Apalah kayak kita surau pelan gini. Surau pelan mak pada orang hidup. Tapi tak keluar. Kata apa kurmanya keras benar. Coba cari kurma agak keras. Jadi kita dari biji-biji itu nyaman. Banyak aja yang menjual kurma. Kalau kita 3 biji makan sunnah hukumnya 3 biji. Atau orang membukakan puasa itu jangan anggap 2, anggap 3 atau sebiji aja. Kalau punya orang yang banyak paham lah, paham 3 biji, orang mantap 2 biji aja. Aku nih 2 biji. Oh coba ada kawan sebiji, maka kawan menjadi 3, kita menjadi sabiji. Paham lah. Kawan paham 3. Lamunya kawan kada paham, kita kada paham, ya 2 biji surah kada dapat nang ganjilnya. Makan kurma itu masih dapat pahala, nang ganjilnya kada dapat. Kamunya kita dari kawan 2 tambah 1 3 jadi ganjil. Kita sabiji. Jangan pun kawan diambil. Kalau dia 2 biji itu ada sunat, ambil sebiji aja jadi 3. Jangan musuh ada diunjuk. Nah 3 biji. Jadi dapat pahala ganjilnya. Kalau itu mandaki biasanya ada 2 biji aja. Nah, kamu yang 3 tuh pas saja. Atau sebiji surah. Nah, ganjil jadi 3 biji kurma. Sunat hukumnya. Yang ketiga, berdoa sesudah berbuka dengan doa yang berbunyi Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, laka bagi engkau sumtu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu dan atas rezeki engkau aku berbuka, wa alaika tawakkaltu dan kepada engkau aku bertawakal, wa bika amantu dan kepada engkau aku beriman. Zahabaz zam'u wa batalatil uruq, telah hilang haus dan telah basah ulang. Wasabatul ajru dan tetap pahala. Ya wasi'al fadli, wahai orang yang luas kelebihan. Ighfirli, ampuni aku. Alhamdulillah alladzi a'anani, yang telah menolongi aku. Fasumtu, aku maka aku berpuasa. Warazaqani, dan engkau telah memberi rezeki kepadaku. Fa'aftartu, maka aku berbuka. Nah, ini bacaan berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Zahaba zam'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru ya wasi'al fadli. Ighfirli, alhamdulillahilladzi a'anani wa sumtu wa razaqani wa aftartu. Apalah? Nih, apalah? Kenapa kepada apa sopan? Pada apa? Nah apa itu apa kita? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya. Apa? Mulai dari itu aja karena ada tambahan. Padahal banyak bacaan doa yang lain-lain, tapi itu bang itu kan baru pada terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kitab sini madahi pas sesudah berbuka puasa.
Kenapa jadi ulama kita tuh hendak berbuka puasa? Kami hendak buka puasa Allahumma langsung kenapa? Ternyata ya lamunya kita ingin berbuka puasa tuh ada terbaca. Ada terbaca. Jadi hendak berbuka puasa baca ayat Allahumma langsung tuh wa bika min kau tuh birahmatika ya arhamar rahimin. Lamunya membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar buka. Nah, itu buka kada ingat lagi Allahumma langsung tuh ingat. Jadi ulama kita hari itu jadi lebih dulu berbuka puasa itu bacaannya itu kalau sudah kenyataannya kada terbaca lagi ibadah berbuka puasa. Nah itu Allahumma laka sumtu, ya Allah hanya kepada Engkau aku berbuka, aku puasa. Kada ada lagi karena puasa ini pian puasa ini nangkahu itu dia dengan Allah itu aja. Kalau ibadah-ibadah lain banyak orang tahu harus sembahyang, banyak orang tahu manusia. Syahadat banyak orang mendengar. Zakat pasti ada yang tahu sih itu zakat karena ada yang menerima. Haji Hartono berzakat misalnya pasti ada yang menerima tahu bahwa Haji Hartono itu berzakat. Nah haji, banyak orang tahu karena haji itu pasti berombongan, pasti bisa pesawatan tahu orang bersedia berhaji. Puasa ada yang tahu. Pian disurban datang ke masjid, bawa biaya haji, ke tasbih genap, nak kayak ngiur, tasbih, nasa gigi, atik, tahu lah. Kawan dihigani bahwa pian tu ada puasa, kan tahunya pasti sama jitan tu ini menyangka sih itu puasa, berapa ada? Bakal umur, ya umur 3 kali, 2 kali gini keluar, sekalinya hilang sekalinya. Nah kemana? Nang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala dalam dirinya. Itulah laka hanya kepada Engkau aku berpuasa. Yang lain karena siapa? Karena Engkau aja. Karena tahunya orang berpuasa ada tahunya. Bahari kita pokonyong misalnya di Banyuwan sambil minum ada tahunya orang minum. Puasa aja lagi. Padahal berapa hari sudah minum di waktu pokonyong lagi harus kita tahu juga ya kita minum dari sungai api haus karena pokonyong haus ada yang tahunya orang hanya dia jalaga sungguh hanya kepada Engkau aku berpuasa wa bika amantu dan dengan Engkau aku beramal dan iman wala rizqika aftartu dan dengan rezeki diberi Engkau aku berbuka birahmatika ya arhamar rahimin dengan kasih Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang keempat adalah makan sahur. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna bis-sahuri barakatan." Artinya bersahurlah kamu karena bahwasanya pada makan sahur itu ada berkah. Ini Nabi madahi pasti ada berkahnya. Dan masuk waktu, jadi lamunya kita bersahur itu adalah sunat hukumnya dan berberkat dapat pahala kita walaupun setiguk banyu aja, setiguk air aja. Jadi dia dulu namanya buka dan merasa haus dan lapar puasa itu banyak baca inna a'tayna kal-kautsar 3 kali diminum makan ke banyu. Inna a'tayna kal-kautsar wa sallallahu alaihi wa sallam inna syani'aka wal abtar 3 kali baca. Imbah makan sahur. Dan masuk waktu makan sahur sesudah tengah malam. Hari lah kita lagi halus, pakai gue lamunya berbunyi, berkokok ayam, sungguh ada sahur karena bahari itu pada jam. Lo ingat di rumah tuh ada jam ada di tangan pulang mau ada. Lamunya berbunyi itu ayam berkokok sahur. Taburi subuh lapar. Apa sahur langsung benar. Nah,
Dan yang afdal melambatkan makan sahur. Nah, yang afdal itu melambatkan makan sahur selama tidak jatuh ragu-ragu pada timbul fajar. Oh, ini kan namanya kita imsak jam 5 malam. Jadi kita sebelumnya itu setengah 5 sudah tentu makan, yang 4 dah makan. Itu melambatkan juga, sunat hukumnya melambatkan. Nah, kalau hari itu ya song-songan cepat makan sahur jam 1 makan sahur dah. Gurih pas subuh sudah haus apa. Jadi Nabi melambatkan itu dapat, sudah kita sahur dapat pahala, melambatkannya dapat pahala pula. Asal jangan jatuh ragu-ragu. Yang kelima, menahan lidah dari kata sia-sia. Di dalam kitab Sirus Salikin itu nang pandir atau bicara sia-sia itu dari kisah. Berkisah kajawa mengujian kami jadi harusnya nyaman benar ini. Berkisah sambung nyambung kisah tadi. Nah itu di sini termasuk sia-sia juga. Lainnya kisah agama, kisah nabi, kisah pengalatnya wali-wali Allah Ta'ala baru saja. Ini kisah sidin, apalagi kisah pasang, itu menahan lidah dari kata sia-sia. Yang keenam, yaitu tadi adalah menahan lidah dari berkisah, bercerita. Nah, berkisah mana pula berkisahnya. Nah itu jadi sia-sia juga. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Ini dan sudah di bulan Ramadan ini apabila kita melaksanakan yang sunat sama dengan mengerjakan yang fardu di bulan lain. Apabila kita mengerjakan yang fardu di bulan Ramadan, maka diberi Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat pahalanya. Lalu bersedekah, memperbanyak sedekah. Sedekah ini kadang mesti duit, berbentuk duit kadang. Misalnya tenaga sedekah. Menyumbang, membersihkan masjid, membuangkan sampah, membersihi menyiapkan minuman, menyiapkan sedekah juga ngarannya. Atau memberikan pikiran, sedekah juga. Menolongi orang, sedekah juga. Jadi kadang mesti sedekah itu dengan nominal duit. Memperbanyak sedekah. Jangan sudah duit kedada pauler pulang, kada mau ulang tenaganya kada mau keluar juga, kemalar benar kawan tenaga. Kamunya kawaja orang sudah ada ini aja. Itu sedekah. Sedekah. Dan berbuat baik kepada keluarga. Berbuat bagus, lamunnya kada juga. Nah, berbuat baik termasuk senyum. Manis muka al-basasatu sunnatun. Manis muka itu adalah sunnah. Dan orang yang fakir dan miskin berbuat bagus, berbuat baik, bersedekah kada. Nah, berbuat baik barang aku hari ini kena bawa dulu. Kayaknya lain dudik, lain kali. Dah, jangan sudah kada memberi. Nah, mahina pula. Ini jangan minta. Kongkel pagelangan benar aja yang itu cari begini. Dan minta juga dia. Nah itu kada bagus ngarannya. Yang ketujuh, berbimbang dengan ilmu. Nah, kita alhamdulillah termasuk nih. Dan membaca Quran. Iya juga. Dan zikir dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir. Nah, kita rajin di sini bombay berzikir. Bombayan. Kenapa? Jadi ulama kita bahari itu membimbing kita sesuai bombay, bersama-sama kita berwiridan, karena ada di dalam perasaan kita tuh rami berzikiran bombay itu. Nah, kalau kita baca ibadah sembahyang bombay kita berzikir. Nah,
Kadang jenjang Nabi itu berzikir tu bersama-sama berjemaah tu ada. Itu dah. Tapi kita berjemaah tu bacanya masing-masing. Tapi berumbay benar membacanya masing-masing juga yang bacanya, tapi berumbay itu benar. Dan salawat atas Nabi SAW diperbanyak. Yang kedelapan, beriktikaf di masjid. Termasuk kita beriktikaf di masjid ini. Nah, betul. Termasuk berpahala juga. Jadi kita banyak nih dapat ilmu. Nah, beriktikaf. Nah, tadi kita berzikir, juga salat, bersalawat kepada Nabi. Luar biasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh keampunan, penuh semua ini kita dapat memaknai, dapat kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita sepadatan diampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga-keluarga kita, jiran tetangga kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita pada taat ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bila ada kesalahan kita pun ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.